Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita sungguh sangat baik untuk kita semua. Lambaikan tangan kita. Kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Firman-Nya tidak pernah berubah. Begitu jelas, begitu mendukung kita, menguatkan setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sampai dalam bagian firman Tuhan di halaman yang ke-52. Bapak Ibu Saudara, 52. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan buku Deeper, silakan mengangkat tangan Anda, bisa dibagikan ya. Saya sudah siapkan di belakang tadi ya. Jadi boleh mendapatkan buku ini, yang belum dapat silakan ya. Mungkin dibantu dibagikan sama Bu Aiwa ya. Bu Aiwa boleh bantu membagikan ya. Kita buka sama-sama halaman 52 Bapak Ibu Saudara, buku tentang berakar ya. Mari kita sama-sama berakar dalam Tuhan, bukan terombang-ambingkan. Bapak Ibu, seri buku ini ada 4, yaitu Deeper ya, semakin dalam. Lalu ada nanti kita Stronger, yaitu kita bertumbuh ya, batang ya, lalu berbuah dan berdaun ya, fruitful and leaful. Lalu yang keempat adalah higher ya, lebih tinggi lagi ya. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan ya, untuk buku ini dibahas dari awal di YouTube kita ya. Bapak Ibu Saudara, saya broadcast setiap hari, hampir setiap hari ya. Kalau wanita hari Rabu kita broadcast ya, Jumat, Sabtu nanti anak muda juga di broadcast, dan Minggu. Jadi di broadcast WA supaya kita sama-sama bisa ngikuti secara onsite dan online. Puji Tuhan, kita sampai di halaman 52, manfaat komitmen pada gereja lokal ya. Sekali lagi kita tahu ada gereja universal, yaitu orang Kristen di segala abad, segala tempat, segala waktu. Kita bagiannya. Tapi kita harus bertumbuh dalam gereja lokal, yaitu gereja yang sekarang kita ada. Kita berada di gereja lokal di Babatan, ya, GBT Manasaran Babatan. Mari kita sama-sama bertumbuh, karena ini yang Tuhan yang menciptakannya. Ya, pengajaran sebelumnya Tuhan sendiri yang membangun gerejanya. Ini bukan ide pendeta, tetapi Tuhan pengen kita bersatu semuanya. Apa manfaatnya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ya, di halaman 52, Anda mendapatkan apa ketika kita bertumbuh, berkomitmen dalam gereja lokal? 1, mendapatkan pertumbuhan rohani. Boleh tulis ya, Bapak Ibu Saudara ya. 1 halaman 52 bahwa Anda mendapatkan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak bertumbuh, berarti kita mati rohani. Ya. Banyak orang mati rohani. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh lagi. Ya. Mati. Kita semua ini sedang bertumbuh Bapak Ibu. Bertumbuh tambah senior ya. Bertumbuh dalam segala pengalaman bersama Tuhan. Kita bertumbuh. Tapi kalau rohani kita matikan, tidak ada pertumbuhan lagi, tidak ada pertambahan lagi. Ya, berarti kering. Ya. Rohani yang kering. Dalam gereja lokal harus membuat pertumbuhan rohani kita bertumbuh semakin luar biasa. Mazmur 92, 13, 14 dikatakan di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, kalau kita tertanam, berakar, maka kita bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, halaman 53, apa manfaat kita punya komitmen di gereja lokal? Ya, saya menetapkan di sini. Ya, bukan lagi GPPS, Gereja Putar-Putar Surabaya. Teman saya ngomong, wah kamu gereja mana? GPPS, Gereja Putar-Putar Surabaya. Oke ya, ada GJJS ya, Gereja Jalan-Jalan Surabaya. Ada GBT, oh GBT ya, kamu GBT kan? Aku gereja berputar tempat. Mau doa Pak Saudara. Kenapa kok kita nggak langsung online sendiri aja ya? Wah, kita dengar firman, nyanyi-nyanyi sendiri, tepuk tangan di rumah ya. Dengar firman sendiri, persembahan sendiri, doa berkat tumpang sendiri. Selesai ibadah, ngitung persembahan sendiri, masuk kantong lagi. Kenapa nggak seperti itu? Karena kita harus bertumbuh. Disinilah kita akan bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Anda dapat menemukan karunia. Ya. Jawaban kosong dari yang kedua adalah menemukan karunia
dan mempraktekkan pelayanan Anda. Jadi nggak bisa kita kalau sendirian praktek pelayanan, nggak bisa. Ya. Dan kita semua harus melayani. Itu salah satu disiplin rohani sehingga hidup kita bertumbuh maksimal. Ya. Boleh dibacakan hambanya Bapak Pendeta Yamin ya. Saya mohon bantuan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Yamin ya. Kita punya karunia banyak tapi satu Tuhan. Punya karunia pelayanan banyak ya, macam-macam ya. Pemain musik, WL, singer ya, talentanya banyak. Ada orang itu yang peduli. Ada orang yang suka memberi tumpangan. Ada orang yang bagiannya memberi. Ada yang bagian berdoa ya. Ada bagiannya masing-masing. Kita bisa bermanfaat, kita bisa jadi berkat kalau kita di gereja lokal. Ya, menemukan karunia. Ya, mungkin kita hari ini belum menemukan, Pak, saya cocoknya pelayanan apa? Kita sama-sama temukan. Ya, nanti di buku Fruitful dan Liveful itu ada tes karunia dan tes talenta, Pak Ibu Saudara ya. Jadi di situ kita bisa bertumbuh, jelas. Oh, harusnya saya bagian ini. Seperti tubuh, Pak Ibu Saudara, ada yang bagian mata. Ya, mata itu visi. Ada orang yang memang punya visi yang jelas. Mau bergerak kemana? Ada yang bagian mulut, ya, yaitu apa? Pemberita, ya. Oh, ada visi ini mau disampaikan seperti apa? Oh, cara nyampaikannya bagus, gitu ya. Ada yang bagian tangan. Pak Ibu Saudara, salah satu hal yang saya sering kali baca, yaitu Maria dan Marta, ya. Banyak orang penekanannya di Maria, betul, ya. Dia mengambil bagian yang terbaik, gitu ya. Tapi jangan lupa seringkali dua hal ini, Maria dan Marta ini penting di gereja. Ya, Marta bagian melayani. Ya. Dua-dua ini penting harusnya di gereja. Ya. Jadi ada orang yang bisa bersifat pelayanan, ya, yang melayani sana, melayani sini. Ada yang bagian organisasi, ada yang berjalan cari jiwa. Ya. Oh, besuk jalan, orang nggak tahu, orang nggak terkenal orang itu besuk, tapi dia berjalan mencari jiwa. Dan dia dipakai Tuhan. Kita nggak semua harus tampil, Bapak Ibu Saudara, di sini, nggak semua harus berkhotbah, tapi kita semua tahu kita harus melayani Tuhan. Kita harus jadi berkat. Ya, bukan cuma kita ngejar berkat. Wah, aku ya apa supaya diberkati, bukan. Tapi biarlah hidup kita jadi berkat. Yang mau katakan amin. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, kenapa kita harus komitmen dalam gereja lokal ya? Pertama, mendapat pertumbuhan rohani. Dua, kita menemukan karunia. Tiga, mendapat perlindungan. Yang ketiga, yang tempat kosong mendapat perlindungan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jika jemaat tidak menetap di suatu gereja, jemaat dapat berterombang-ambing dalam rupa-rupa pengajaran dan doktrin yang berbeda dari masing-masing gereja. Ya. Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu, kalau tidak tertanam, saya ngomong sama istri saya, tidak bisa, kita harus buka PA. Karena lihat di sosial media, angin-angin pengajaran itu begitu banyak. Ada yang ngomong ala mayor, ala minor. Oh, berarti Tuhan Yesus itu Allah minor, Roh Kudus itu Allah lebih minor lagi. Allah mayor itu Allah yang berkehendak. Ini yang ngomong bukan pendeta biasa, ini mega church gerejanya. Doktor teologi, Pak Yusa. Ya. Sudah puluhan ribu jemaatnya. Tapi bisa konsep Tritunggalnya itu bisa salah. Dan berubah-berubah. Nah, ini salah satu bentuk pengajaran yang sesat, itu berubah terus. Ya. Habis ngomong statement A,
nanti khotbah lagi disangkal statementnya. Ya, saya nggak maksudnya gitu, terus berubah. Nanti khotbah lagi, yang keduanya diubah lagi, berubah terus. Jadi kalau Bapak Ibu baca bukunya orang-orang yang bidat, itu selalu kontradiksi antara atas dan bawah, gak selaras. Nabrak terus antara atas bawah supaya kita bingung. Ya, rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu, puji Tuhan karena berkat Tuhan, harusnya saya hari ini kuliah ya. Kuliahnya Senin sampai Jumat ya, dari jam 4 sampai jam 10 malam ya Pak Ibu Saudara ya. Jadi makanya beberapa hari saya nggak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi puji Tuhan ya, kemarin diselesaikan, hari ini off ya. Puji Tuhan bisa melayani bersama Bapak Ibu. Ini kemurahan Tuhan. Bapak Ibu tahu waktu saya kuliah S3 khususnya heresi ya, heresi itu beda. Waduh, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang ramai dari Korea. Ya. Dari Korea ini luar biasa, banyak macam-macam dan mereka semangat luar biasa. Ya. Terutama yang ini keselamatannya nggak jelas. Konsep Allahnya nggak jelas. Ya. Ada GMS, In the Name of God. Bapak Ibu nonton di Netflix bisa ya. Wah, dia nggak jelas itu teologinya. Dia merasa dirinya Mesias. Dia ngomong dirinya itu Kristus. Aku loh Mesias yang datang. Waduh Pak Ibu Saudara. Ada lagi dari China, perempuan. Ya, perempuan. Dia ngomong apa? Aku ini Mesias yang kedua. Reinkarnasi Kristus. Coba Pak Ibu Saudara. Lah itu tapi pengikutnya puluhan ribu. Kadang yang sesat itu lebih laku. Bapak Ibu, kita bukan pegang yang lain. Kita pegang firman Tuhan. Karena itu berakar. Kita bukan diombang-ambingkan kayak pohon nggak punya akar. Pohon cangkokan itu selalu cepat roboh. Karena dia tidak memegang sesuatu yang kuat. Tapi begitu kita mau memegang firman Tuhan, kita tahu jelas siapa Kristus itu. Ya, jadi kenapa kita harus berkomitmen dalam gereja lokal supaya Bapak Ibu bisa tanya rupa-rupa pengajaran. Ya, kemarin Kristen progresif. Itu namanya universalisme, Bapak Ibu Saudara. Kalau ilmu teologinya namanya universalisme. Jadi ada keselamatan di luar Kristus. Semua agama selamat. Nanti neraka kosong. Loh, itu ayatnya di mana? Ayatnya itu loh di mana? Orang kalau beda itu pakai ayat, tapi gak dipakai semua. Dipakai yang dukung dia. Saya bukakan ya. Tolong Matius 25 ayat 41. Bapak Ibu Saudara, Matius 25 ayat 41. Neraka katanya nanti kosong. Ini ada namanya Jürgen Moltmann, ya, seorang dari Jerman. Dia tuh pengkhotbah top Bapak Ibu Saudara waktu itu. Kenapa? Karena dia bawa pesan tentang pengharapan, teologi pengharapan. Ya. Wah, dia begitu banyak pengikutnya. Semua orang suka khotbahnya, tapi dia bawa teologi yang salah. Dia ngomong nanti semua makhluk ini akan dipulihkan, semua masuk surga. Itu ayatnya di mana? Tapi orang yang dengar senang. Oh iya ya, Tuhan itu kasih ya. Iya ya, Tuhan itu baik ya. Kita apapun agamanya nanti masuk surga ya. Salah besar. Ya. Tidak semua yang menyenangkan telinga kita itu benar. Ayo kita hidup benar. Ya, minta tolong multimedia Matius 25 ayat 41. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ia akan berkata juga mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai kamu ya orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, neraka ya, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Siapa yang ngomong neraka itu bakal kosong? Minimal ada malaikat. Iblis itu dari malaikat. Jadi neraka itu Bapak Ibu bukan untuk manusia seharusnya, tetapi untuk iblis, malaikat yang jatuh. Bahkan teologi ini ngomong nanti iblis itu loh diubahkan masuk surga. Coba Pak Ibu, pengikutnya banyak. Ya. Saya baca Bida ini ceritanya itu menarik. Waduh, seneng ya, baik ya.
Padahal salah semua. Bapak Ibu jangan ya. Jangan kita terpengaruh. Kita pegang firman Tuhan sebagai dasar kebenaran. Ini loh, iblis itu masuk neraka. Pasti. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena iblis sebelumnya adalah malaikat. Gitu ya. Dan semua orang yang ikut iblis masuk neraka. Jadi di neraka Bapak Ibu siapa yang berkuasa? Tolong dijawab, di neraka siapa yang berkuasa? Tuhan. Kalau kita biasanya nonton kan iblis berkuasa duduk ambil bawa kartu 3 gitu ya. Hahaha kan gitu. Salah. Yang berkuasa di neraka itu Tuhan Yesus. Menghukum iblis. Karena mereka salah. Jadi iblis itu gak ada powernya. Begitu ketemu Tuhan di Gadara, iblis itu ngapain? Sujud. Lalu teriak, apa maumu anak Allah yang maha tinggi? Waktu kami belum tiba. Waktu apa? Waktu mereka masuk ke dalam neraka. Mereka sujud kepada Tuhan karena mereka takut. Yang berkuasa di neraka itu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ya, sekarang dalam genggamanku kuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Di bawah bumi itu neraka. Di langit itu sorga. Ya, dalam bahasa Yunani samayim, langit dan sorga itu dipakai dengan istilah yang sama, samayim. Ya, jadi Tuhan Yesus berkuasa di sorga, di bumi dan di neraka. Ini loh. Jadi kalau ada pendeta yang ngomong bahwa di neraka itu lihat iblis berkuasa, itu pertanyaan. Karena ini ayatnya. Ya. Bapak Ibu, ayo kita pegang firman lebih daripada semuanya. Langit bumi lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Kalau kita pegang firman, kita pun tinggal tetap. Sampai di surga. Kalau kita pegang omongannya orang berubah. Karena itu Bapak Ibu siapapun yang khotbah di sini, siapapun yang Bapak Ibu dengar khotbah, pastikan sesuai firman. Kalau nggak sesuai firman, lu kok nggak cocok sama ayatnya, jangan dipercaya. Mana firmannya? Mana ayatnya? Ayo pegang firman Tuhan. 3, ya kembali ke sini, kalau kita komitmen di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara, maka kita mendapat perlindungan dari ajaran sesat. Ya. Ada namanya Christian Science, Bapak Ibu Saudara. Ada namanya Children of God. Macam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Children of God ini punyamu, punyaku. Punyaku, punyamu. Termasuk bojomu, bojoku. Bojoku, bojomu. Ini benar. Istriku, istrimu. Suamiku, suamiku, suamimu. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Oh, mereka daya tariknya apa? Seksual. Mereka ngomong apa? Tuhan itu Tuhan yang seksi. Waduh Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kok ya ada orang ikut. Saya itu sampai ini baca teologi. Children of God. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Di internet ada. Ya. Daya tariknya dari tarik apa? Ya tadi tuh. Ketidakkudusan itu loh. Dan banyak yang ikut. Loh coba. Ya. Benar-benar kalau kita ini nggak belajar firman, kita ini diombang-ambingkan. Tapi kalau kita belajar firman, kita teguh. Berdiri di atas kebenaran. Ya, karena itu komitmen gereja lokal itu penting. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita komitmen kita mendapat apa? Anda mendapatkan keluarga rohani. Boleh tulis ya. Yang kosong itu adalah keluarga rohani yang mendukung, yang mendorong, yang menghibur Anda. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita dalam keluarga rohani. Gitu ya. Di gereja, komitmen gereja lokal. Anda tidak perlu sendirian dan kesepian, tetapi menjadi bagian dari sebuah keluarga besar. Galatia 6 ayat 1 dan 2, mohon bantuan hambanya, Pak Pendeta Yamin, atau mau ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Surat Galatia 6 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin.
Terima kasih Pak. Jadi ini bertolong-tolongan. Kamu yang rohani, ngajak yang nggak rohani ini jadi rohani. Gimana kita mau rohani kalau kita sendirian? Ya. Gimana kita mau bertumbuh kalau nggak ada yang dorong? Oh kita mau males ibadah, ada yang ngajak, ayo ibadah. Masa kita nggak ibadah? Ya, mau ngambil keputusan yang salah kita diingatkan sama-sama. Sampai kita memenuhi hukum Kristus. Ya. Karena itu saya semangat sekali ya di kubu doa ya. Di doa malam saya itu senang Pak Ibu Saudara, komunitas ya. Saya dari awal pelayanan saya bentuk komunitas selalu. Komsel itu selalu saya bentuk ya. Setiap hari. Jadi ini setiap hari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum tergabung silakan tergabung ya. Senin ada El Shaddai dan El Gibor Pak Ibu Saudara ya. Selasa ada CG Youth ya, nanti kita mulai Januari jadi kubu doa anak muda, kita kasih nama nanti ya. Hari Rabu jam 7 kita ada kubu doa Pro M ya, usia 25-40 ya, profesional muda ya. Youth itu dari 18 sampai 25 Mbak Yusa. Ini di luar CG-nya Abed Sam ya, Abed Sam punya 5 CG Mbak Yusa ya. Jadi kalau total ini bisa 10 ini komselnya di GBT Malasaron ini ya. Kamis kita ada kubu doa Raja Wali jam 7 ya. Lalu Jumat kita ketemu di sini. Ya. Doa malam sama-sama bertumbuh ya. Komunitas itu yang membuat kita kuat. Keluarga rohani itu yang membuat kita kuat. Kita nggak sendirian. Waktu kita sakit kita bingung, nggak usah bingung. Kita semua keluarga di sini saling mendukung, saling mendoakan, ya. Saling kita menghibur ya. Ayo sama-sama kita maju dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 24-25 di garis sana. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa orang itu sukanya tidak datang gereja, tidak datang ibadah, itu suka. Dibiasakan, tak usah lah. Ngapain datang doa malam? Mending pulang kerja ya pulang di rumah. Nonton bola, ngapain ya? Dibiasakan. Ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita tahu hari Tuhan mendekat, ayo kita semakin bersuka beribadah. Ya, kita mendapat apa? Keluarga rohani. Oh, saling kenal. Makanya ya, kita senang di doa malam ini ya, ada berkat dari koordinator Bapak Ibu Pendeta Yamin bersama tim. Kita di depan ada snack. Supaya apa? Supaya sambil kongko kenal. Ya, jangan sampai kita itu gak kenal. Ya, satu kali dosen saya itu cerita ya. Dia cerita, saya ini malam-malam diketok polisi rumah saya. Oh iya, terus gimana? Dia diketok polisi, dibuka, lalu dia ngomong, Pak, Bapak tahu Bapak namanya ini didapati bunuh diri Pak. Loh, bayangkan kalau kita ini nggak saling kenal, ya, datang ibadah pulang, nggak kenal, nggak tahu. Ya, karena itu saya dukung database kita harus jadi database jemaat. Ya, Bapak ini namanya ini, ya. Ulang tahunnya kapan, rumahnya di mana. Ya. Bantu kami sebagai gembala untuk mengembalakan dengan baik. Lalu dikasih tahu, iya betul Pak, saya yang layani. Nggak ada info, tiba-tiba ada yang bunuh diri, melayani. Nah ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh kita sampai putus asa, nggak ketemu siapa-siapa. Nggak boleh. Bapak Saudara, kalau suntuk pikiran, kalau Bapak Ibu lagi susah, jangan narik diri. Datang kubu doa. Ya, datang ibadah. Itu yang benar. Jangan tambah mundur. Salah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya ya yang tergabung dalam kubu doa dan komunitas, kita semua harus bisa jaga rahasia. Kalau sudah di kubu doa cerita, sudah berhenti di situ. Ya.
Kita tugasnya doakan, kita tugasnya dukung. Yang membuat orang berhenti ngikut komunitas itu kenapa? Karena ceritanya kemana-mana. Karena lingkungannya tidak sehat. Karena itu bulan lalu kita bahas, kita harus punya komunitas yang sehat. Tidak boleh sampai kita ini putus asa sendiri. Wah, bahaya. Bapak Ibu Saudara, ayo tergabung dalam komunitas ya, punya keluarga rohani. Puji Tuhan, kita lanjut C ya, halaman 54. Bapak Ibu Saudara, halaman 54 ya. Apa tanggung jawab jemaat? Ya, jadi kita sudah komitmen, apa tanggung jawabnya? Nah, ini ya, tadi kita sudah bahas. Yang pertama, halaman 54. Satu, saling membangun. Ya, yang kosong itu saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita tergabung di sini, kita harus saling bangun satu sama lain. Itu tanggung jawab. Ya. Kita datang bukan buat ngancurkan, tapi kita saling bangun, saling doakan, saling dukung. Ya apa supaya temanku ini semakin maju dalam Tuhan. Di tengah segala kelemahannya, keterbatasannya, kita saling bangun. Penting bagi jemaat untuk saling membangun dan tidak saling menghancurkan. Sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam suatu gereja. Dengan demikian jemaat dapat menjadi batu hidup guna pembangunan tubuh Kristus. Spiritnya bukan spirit destruction, tapi spirit build. Bangun, ayo bangun sama-sama. Ya. 1 Petrus 2:5 dikatakan sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayo kita jadi batu yang membangun, bukan batu sandungan. Kapan kita jadi batu sandungan? Batu sandungan itu selalu ya undercover, ya, gak terlihat, selalu di tempat yang gak tepat dan membuat orang jatuh. Ya, kalau kita rohani jangan di tempat yang gak tepat ya. Ya, jangan di tempat yang gak tepat. Contohnya ya, Bapak Ibu taruh ya di pub, di diskotik, di tempat yang gak tepat. Itu yang membuat orang jatuh. Harusnya kita di gereja saling bangun, membuat orang jatuh karena ini. Dalam dosa yang salah, dosa, ya, dalam dosa, jatuh, tempat yang gak tepat. Ayo kita semakin bangun satu sama lain. Yang kedua Pak Ibu Saudara, tanggung jawab jemaat apa? Yang kedua ada 3 garis di sini. 1, menghormati. 2, menaati. 3, dan mendoakan para pemimpin. Ya. Menghormati, menaati, mendoakan para pemimpin. Bapak Ibu, jadi pemimpin rohani itu tidak semudah yang dilihat. Ya, nah, tidak semudah yang dilihat. Banyak hal yang dihadapi jadi pemimpin rohani. Maka itu butuh doa Bapak Ibu Saudara. Ya, mohon bantuan Pak Yamin untuk membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. 1 Tesalonika 5, 12 hingga 13 demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi di sini yang bekerja keras, pemimpin rohani yang membuat kita pengen maju dalam Tuhan, itu harus ya dijunjung, didoakan gitu ya. Lanjut, Ibrani 13, 17, 18, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Baik Saudara, pemimpin itu kayak payung, ya.
Saya bersyukur ya, nanti kita sama-sama Natal boleh dapat berkat payung gitu ya. Payung, pemimpin itu kayak payung. Ya, kenapa? Seringkali kita lihat di bawah, itu bentuknya kita gak cocok. Kok ada besi-besinya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencacati terus pemimpin kita, itu seperti kita punya payung tapi kita robek. Ya. Wah, sikat aja pemimpinku, kelemahannya loh ini. Ya, kita ngomong jelek tentang pemimpin. Ya. Satu kali hujan, Bapak Ibu payungnya lubang, yang rugi siapa? Kita. Karena itu pemimpin itu lebih baik Bapak Ibu kalau gak cocok ngomong, Pak, Bapak kok gini? Ya, saya sekali lagi tekankan budaya kita. Budaya tanya langsung. Kok gak cocok ya? Kok gak datang ya? Nggak tepat ya, tanya, loh Pak kok nggak datang, loh Pak kok tugas kok nggak datang, Mama ya, loh Pak kok gini, kok gitu, tanya langsung. Kita jaga pemimpin kita jaga teman kita, tanya langsung di grup, wah grup pelayanan, tanya, loh kok gini, kok jadwalnya berubah, langsung lah besar. Kenapa kok nggak tanya? Kalau dipendem tambah habis nanti. Negatif terus kita, oh aku gak dipakai, oh aku gak disukai, oh aku harus mundur, aku tak cari tempat lain. Salah itu, tanya. Kalau sudah tahu, ngerti, doakan. Pemimpin itu pelindung kita ya. Pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa ya. Saya punya orang tua rohani, Bapak Ibu saya anggap keluarga saya. Ya, yang lebih tua daripada saya berarti Bapak Ibu rohani saya. Gitu ya, Om Tante rohani saya. Bagi yang muda-muda saya anggap saudara saya. Dan saya selalu memikirkan Bapak Ibu Saudara, gimana jiwa kita bertumbuh dengan baik. Bagaimana kita rohani bertumbuh dengan baik, jangan sampai saling nyakiti, jangan sampai saling menghancurkan. Gimana kita ini sama-sama bertumbuh sampai Tuhan itu berkenan. Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu Saudara, 3. Apa tanggung jawab jemaat? Kita harus selesaikan ya, ini agak cepat Bapak Ibu Saudara ya. Kita selesaikan, minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Saya mohon bantuan Pak Pendeta Jausen ya, untuk tentang pelepasan, pelayanan pelepasan ya. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat kita selesai nanti November ya, kita kembali ke doa malam. 3. Bapak Ibu Saudara, apa tanggung jawab jemaat? Yang ketiga, menjaga kesatuan gereja. Yang ketiga, halaman 55 atas, yang kosong menjaga. Gimana caranya menjaga? Ya, di bawah ini ada A, B, C. A, fokus pada hal-hal yang saling membangun. 3A. Ayo kalau fokus itu jangan kelemahannya orang. Bapak Ibu jadilah kupu-kupu ya, yang lihat sesuatu yang baik dari bunga. Bukan jadi lalat, lihatnya sampah terus, lemahnya orang terus. Dan lalat tidak pernah dipakai untuk keindahan. Ayo kita jadi kupu-kupu, lebah yang cari sesuatu yang baik dari orang. Fokus untuk membangun. Ya, bukan menghancurkan, bukan sikut sana situ sini. B, menyelesaikan konflik, ya yang kosong 3B, menyelesaikan konflik secara alkitabiah. Bapak Ibu Saudara pasti ya kita gesekan itu ada. Kita latar belakang semua beda, usia beda, gender beda. Ya, oh konflik harus selesaikan alkitabiah. Yang benarnya gimana? Ya, Alkitab ngomong apa? Harus diselesaikan. Yang C, menghindari ekspektasi yang tidak realistis. 3C. Kadang orang gak bisa nyatu gereja, kenapa? Karena dia mintanya gerejanya seperti gereja luar negeri. Oh, gereja sana loh bagus Pak. Harus seperti sana sound systemnya. Harus seperti sana WL singer musiknya. Harus seperti sana khotbahnya. Harus seperti sana bikin lagu dan sebagainya. Tidak realistis. Jadi gereja kita super power gitu, harus semuanya positif. Nggak bisa Pak. Saya sama istri saya sekali lagi, visi kita itu pengembalaan. Ya.
bagaimana domba ini bertumbuh secara jelas. Kalau saya dalam komunitas, kalau istri saya pengen kita semua ngerti kebenaran dan bertumbuh, saling memperhatikan. Ayo kita bertumbuh dengan jelas. Hindari ekspektasi yang tidak realistis. Tapi kita kasih yang terbaik untuk melayani Tuhan. 4, ya. 4, halaman 55, apa tanggung jawab jemaat yang keempat adalah melayani dalam gereja lokal. Bapak Ibu, ayo kita semua harus melayani. Jemaat sebagai anggota perlu melakukan tugas pelayanan sesuai dengan karunia yang dimiliki. Bayangkan jika tubuh Anda hanya berfungsi 50%. Ya. Dengan kata lain hanya bagian kanan yang berfungsi, ya, atau stroke. Bayangkan kalau ada orang tubuhnya stroke, ya, pansui, ya, setengah aja yang jalan, lu ya nggak jelas ya. Gereja sama, Pak Ibu Saudara, gereja jemaat itu bukan penonton, jemaat itu bertumbuh sampai menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta, gembala aja yang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Sampai kita dipakai Tuhan jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayo beri salam kanan kiri ya. Kamu hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Akan sulit bagi Anda untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Demikian pula dengan gereja Tuhan. Penting untuk setiap anggotanya melakukan tugas. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, ya, halaman 56. Sebelum kita masuk pertanyaan tanya jawab, ya. Yang kelima, tanggung jawab jemaat apa? 1, tadi membangun satu sama lain. 2, menghormati, mendoakan, memimpin. 3, menjaga kesatuan. 4, melayani. 5, memberikan komitmen keuangan. Ya, di sini ya, Bapak Ibu, saya sama istri saya sepakat minta persembahan itu sampai depan. Ya, jadi yang tugas persembahan nanti kalau pembagian salah satu naik ke depan. Karena kita juga harus memberi persembahan. Ya, di gereja kita ada bendahara, Pak Ibu Saudara. Ada 2 bendahara di gereja kita. Kita mau disiplin rohani. Boleh tampilkannya, saya kasih catatan, Pak Ibu Saudara. Kita harus tahu apa disiplin rohani itu, Bapak Ibu. Disiplin rohani itu untuk semua orang, termasuk pendeta. Kita harus disiplin. Ya. Apa disiplin rohani itu? 1, berdoa. Kita harus melatih diri kita berdoa, disiplin. 2, membaca firman. Baca, renungkan firman, itu disiplin rohani. 3, beribadah. Kita semua harus beribadah. Jadi ya, kenapa sih Pak kalau ada jadwal, kok nggak setiap minggu harus main, harus setiap minggu nggak harus pelayanan. Saya pengen Bapak Ibu ada waktu untuk beribadah. Ya, Jumat ini kalau bisa beribadah. Minggu gantian dilayani. Selain kita melayani, kita harus perlu dilayani. Bersekutu, mungkin di kubu doa. Yang 4, berpuasa. Harus latihan Bapak Ibu. Kita harus ada jam-jam puasa. Nanti November kita mulai ya, puasa 40 hari. Ya, tetap Pak bisa. Kita harus puasa. Ya, ini disiplin rohani. Ya. Yang kelima, persembahan. Baik persembahan mingguan maupun perpuluhan. Kita latihan. Disiplin rohani. Ya, saya sama istri saya pun melakukan ini. Jadi nanti yang persembahan sampai depan ya. Beberapa kali saya lupa. Harusnya saya siapkan terus. Kita semua persembahan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Aku gak terikat sama berkat Tuhan. Aku mau memberi untuk Tuhan. Aku gak terikat sama uang. Ya, karena itu kita ngasih perpuluhan, kita ngasih persembahan. Itu disiplin rohani. Kalau sampai kita terikat, maka kita nggak mau memberi untuk Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tahu Tuhan lebih penting dari semuanya, kita memberi. Yang ke-6, ya. 6, melayani. Melayani. 7, ini jadi 1 ya. Saya belum kasih info tadi, mohon maaf Bung dia ya. Ini jadi 1, bersekutu atau saat teduh, bersekutu sama Tuhan, bersekutu sama sesama. Itu harus. Wajib. Saat teduh itu ke atas, ya. Waktu kita diem, kita dengarkan suara Tuhan. Waktu kita ngobrol, bersekutu sama sesama. Ya.
Ini disiplin rohani. Semua orang harus lakukan. Kalau kita masih bolong-bolong, ayo kita disiplin lagi. Ya. Nah, di sini kembali ke slide. Ya. Memberikan komitmen keuangan. Bentuknya apa? Persepuluhan dan persembahan Anda, perwujudan komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita benarkan ya ayatnya. Saya di sini baru lihat ayatnya Maleaki. Bapak Ibu, nanti saya revisi ya. Gak pakai Maleaki. Maleaki itu konteksnya Tuhan sedang marah. Ya, ujilah aku kan gitu. Sebenarnya perpuluhan itu kapan diwajibkan? Kita buka dua ayat ya, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru ya. Imamat 27 ayat 30 sampai 32 ya. Nanti saya revisi di sini, nanti buku diper berikutnya nggak pakai ayat Maleaki ini lagi ya. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah sungguh sangat baik dalam hidup kita. Dan kita nggak mau terikat kepada berkat yang Tuhan beri. Kita mau terikat sama Tuhan, Sang Pemberi berkat. Gitu ya. Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buah pepohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 31. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Ya, jadi 1/10 itu bukan paten loh Pak Ibu Saudara. Ini ada 1/5 gitu ya. Jadi ini sebenarnya paling minim gitu ya. Lanjut 32, tetapi lanjut ya 32 ya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari tongkat, bawa tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau dulu ngitung domba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini punya Tuhan. Ini punya Tuhan. Lalu lanjut lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini punya Tuhan. Gitu. Setiap lewat itu ya. Jadi mereka ngasih 1/10-nya seperti itu. Oke, di perjanjian baru. Ini perjanjian lama, imamat. Ayatnya nanti saya ganti ini ya. Jadi kita tahu disiplin rohani dalam ibadah salah satunya kita ngasih persembahan. Dilatih di imamat. Ini ketentuan ibadah. Lanjut. Di perjanjian baru kita buka Matius 23 ayat 23. Gampang ingatnya ya, Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selisih, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini jelas Tuhan ngomong. Yang satu apa yang atas? Perpuluhan. Yang kedua, keadilan, belas kasihan, kesetiaan jangan sampai juga hilang. Oh, aku seperpuluhan, tapi aku hidup terserah aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, tapi aku sudah baik, tapi aku nggak mau persepuluhan. Juga nggak bisa. Di sini ayatnya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya teologi yang benar. Kita ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Seluruh hidup kita ini miliknya Tuhan. Fisik kita, rohani kita, jiwa kita, finance kita, semuanya milik Tuhan. Seluruh hidup harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan wujudnya apa? Tadi melayani, itu waktu dan tenaga kita. Ya. Itu kita berikan kepada Tuhan. Minimal. Ya. Disiplinnya. Finance kita. Apa bentuknya disiplinnya? Minimal persembahan persepuluhan. Bapak Ibu boleh mau ngasih terserah. Ya. Berapapun boleh. Ini minimalnya. Karena seharusnya seluruh hidup ini miliknya Tuhan. Ya. Jadi kalau di teologi perjanjian baru, kenapa nggak ditekankan lagi perpuluhan?
Ini Tuhan tekankan, ya. Tapi kenapa gak digemakan? Karena seharusnya seluruh hidup ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, batas minimalnya, gimana taunya Pak saya ini pakai hidup saya buat Tuhan? Sudahkah ada waktu ibadah, berdoa minimal sehari berapa kali? Sudahkah ada waktu baca firman? Pemikiran kita miliknya Tuhan, bukan cuma mikiri dunia. Minimal baca firman setiap hari. Ya, supaya tahu ini ya, minimalnya di mana. Sudahkah tenaga kita pakai untuk Tuhan? Seluruh hidup kita harusnya milik Tuhan. Minimal, ayo pelayanan. Seminggu sekali, sebulan berapa kali? Minimal itu Bapak Ibu Saudara. Finance kita, apa semuanya milik Tuhan? Minimal, kita beri persembahan dan persepuluhan. Ya, Bapak Ibu, disiplin rohani kita semua harus terapkan, termasuk kami. Ya, kami harus disiplin rohani juga. Demikian yang kita bisa bahas. Ayat terakhir Amsal 3, 9, 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ini janji Tuhan ya. Biarlah kita semua sesuai dengan kebenaran firman. Gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggotanya. Satu bait Allah dengan berbagai macam batu. Sekumpulan ternak dengan banyak domba. Satu bangsa yang kudus dengan banyak penduduknya. Satu pohon anggur dengan banyak rantingnya. Satu keluarga dengan banyak saudaranya. Ya, kita hari ini jadi satu gereja, satu tubuh Kristus. Tuhan